orang ya tidak menutup kemungkinan semangat kita buat tetap beribadah ya, untuk menyatukan hati kita ya. Sebelum besok ya kita berfellowship untuk melepas penat kita ya di hari weekend. Saya berharap teman-teman yang join di komunitas MNB ini kita akan mission trip di Trenggalek untuk kita boleh mengabarkan Injil di sana. Dan saya rindu teman-teman yang nggak bisa join tetap bisa ibadah di base camp Katamso ya. Tetap ada yang handle untuk ibadahnya bagi teman-teman yang tidak bisa ikut ke Trenggalek. Jadi saya berharap tetap ada ibadah Paskah buat kita semua ya. Oke, Yosua bisa pimpin satu pujian buat kita dan kita akan satukan hati dan sebelum kita mendengar firman Tuhan ya, pendalaman Alkitab kita untuk kita diskusikan bersama-sama. Yuk. Oke, shalom, selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai PA pada malam hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu seperti Rusa Rindu Sungai. Kita pujikan dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau berjanji dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Engkau kekuatan dan perisai
perisaiku kepadamu aku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Oke, sebelum kita memulai PA pada malam hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kembali anak-anak-Mu ini untuk mengikuti kegiatan pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati PA pada hari ini, malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau juga berkati Kak Happy dan juga Pak Nathan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, shalom semua teman-teman ya. Ini nanti mau dibagi 2 sesi ya untuk pembagian materi ini. Pak Nathan sudah gabung. Shalom Pak Nathan. Shalom ya, selamat malam, puji Tuhan. Ini saya dulu aja Pak Nathan untuk Ya, silakan. Nanti Pak Nathan bisa menyampaikan bagian kedua ya. Kita bagi setengah jam teman-teman semua. Hari ini saya mengucapkan selamat Paskah ya, Happy Resurrection buat kita semua, dan saya berharap makna Paskah ini tidak berhenti di satu titik ya di bulan April ini aja, tapi setidaknya kita mau menghidupi tentang 5D ya dalam setiap kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya untuk kita menjadi saksi bagi banyak orang ya. Saya mau share screen dulu ya teman-teman ya. Ini di bagian pertama yang saya ingin bagikan. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya, saya rasa. Udah, Kak. Oke. Teman-teman, kita akan mendasari perenungan kita hari ini ya tentang fakta kebangkitan Yesus ya. He is risen. Kita percaya dia bangkit dan he is not here ya. Dia tidak di sini atau dikubur Yerusalem, tapi dia membuktikan satu perkataan yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit di antara pula orang mati ya. Oke teman-teman, kita dasari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dengan kasih Kristus saya meminta untuk Fana ya bisa membacakan firman Tuhan buat kita semua. Halo? Oh. Baik, saya akan bacakan saja teman-teman ya. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil
dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Demikian firman Tuhan ya yang kita baca melalui Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 8. Teman-teman, kalau berbicara soal fakta kebangkitan Yesus, tentu ini adalah hal yang sangat penting dalam iman Kristen ya. Karena kenapa? Kadang gini teman-teman, sebagai orang Kristen yang terlahir Kristen, termasuk saya, kita menelan bulat-bulat tentang pengajaran bahwa salah satunya di hari Paskah tentang kebangkitan Yesus. Padahal kita patut mempertanyakan, apakah benar kejadian tersebut? Jika pendeta mengajarkan Yesus bangkit, apa buktinya? Nah, kita sebagai orang dikasih sebuah logika. Nah, kalau kita melogika atau menalar dengan akal budi kita, teman-teman, mana mungkin kalau manusia yang mati bisa bangkit? Nah, bukankah klaim agama sebelah juga mengatakan bahwa Yesus tidak mati? Seperti yang saya tunjukkan kemarin, seperti surat An-Nisa pasal yang 124, bahwa Isa tidak mati tapi diangkat oleh Allah. Nah, warning ya, kalau kita gini loh teman-teman, jangan gampang percaya kalau nggak logis. Maka dari itu saya menunjukkan satu bukti yang sudah kita baca di dalam Injil Yohanes tentang fakta tersebut yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, kenapa penting bagi kita fakta kebangkitan Yesus ini? Karena kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. Nah, dan selain itu kebangkitan Yesus juga mengubah para murid secara radikal. Kita tahu sebelum kebangkitan itu terjadi, para murid takut teman-teman ketika berhadapan dengan tentara Romawi, seperti halnya Simon Petrus, dia harus menyangkal Yesus 3 kali. Namun ketika fakta itu telah terjadi, semua para murid ketika menerima kuasa dari Roh Kudus, dia mau loh sampai rela martir, mati demi Yesus. Ini adalah hal yang mengubah para murid secara radikal kalau kita tahu. Nah, kalau kita perhatikan konteks ayat, teman-teman, dimulai dari pasal yang pertama. Kalau kita perhatikan ya, pada hari pertama minggu itu. By the way, teman-teman, saya garis blok pakai color kuning di sini mengingatkan kita bahwa pada hari pertama minggu itu. Nah, hari pertama itu bukan hari Senin ya, teman-teman ya, tapi hari Minggu ya. Karena kita tahu peristiwa tersebut kenapa secara tradisi gereja di dunia merayakan satu perayaan yang harusnya Sabat menjadi hari Minggu. Nah, itu ceritanya kalau secara tradisi kenapa semua gereja beribadah pada hari Minggu, karena pada hari pertama inilah bahwa mereka melihat fakta kubur kosong, dan kita tahu peristiwa pertama inilah yang mengubah semua para murid untuk berani untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman, kita perhatikan ketika Maria Magdalena ini ke kubur, ia melihat bahwa batu telah diambil ya. Saya tambahkan dengan kata digeser ya, karena kita tahu bahwa kubur di zaman itu, di kala itu tidak seperti apa yang kita lihat saat ini, seperti digali ya, tapi lebih tepatnya mayat saat itu diletakkan di gua lalu ditutup dengan batu. Nah, maka dari itu kubur saat itu digeser. Maka dari hal itu tidak hanya Maria yang menjadi saksi pertama,
Nah, ia berlari untuk menemui Simon Petrus dan juga para murid Yesus yang lain yang dikasih Yesus. Nah, dari hal ini kita sadar bahwa peristiwa yang mengejutkan adalah peristiwa pertama, kubur kosong. Nah, teman-teman, kita bisa perhatikan di ayat kedua ya, ketika Simon Petrus dan murid yang lain berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Perhatikan, Tuhan telah diambil orang. Jadi pikiran mereka saat itu tidak menyangka bahwa Yesus akan bangkit. Nah, Maria dan para murid menyangka bahwa mayat Yesus telah diambil orang. Maka para murid tidak memikirkan kemungkinan kebangkitan Yesus pada saat itu. Kenapa kok demikian, teman-teman? Kok para murid pun tidak memikirkan akan kebangkitan? Dia mengetahui bahwa fakta kematian itu terjadi, tapi dia tidak memikirkan bahwa Yesus akan bangkit. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan juga. Nah, kita harus sadar, teman-teman, di zaman itu para pemimpin Yahudi itu adalah orang-orang yang paranoia. Artinya dia itu orang-orang yang tidak gampang percayaan, ya. Dia itu orang yang terlalu mengedepankan hukum. Jadi semua itu pakai rasional, ya, rasio, pakai akal budi. Jadi dari hal inilah maka kalau kita perhatikan ditulis dalam kitab Matius 27 ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur, ya, supaya apa? Sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri. Mencuri siapa? Mencuri Yesus, ya. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibat daripada yang pertama. Nah, jadi teman-teman, jadi tidak masuk akal kalau sampai kubur Yesus ini, mayat Yesus ini dicuri. Karena kenapa? Kita tahu bahwa pemimpin Yahudi saat itu adalah paranoia. Jadi dia takut akan perkataan Yesus yang mengatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, maka dari itu para pemimpin saat itu menyuruh untuk tentara-tentara, ya, prajurit untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Nah, apa yang ditakutkan dari para pemimpin Yahudi ini adalah mungkin para murid akan datang untuk mencuri mayat Yesus, lalu mengatakan bahwa kepada rakyat bahwa Yesus telah bangkit. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan dari konteksnya tadi, ketika kita baca ayat yang pertama dan ayat kedua tadi, kalau kita perhatikan di ayat ke-6 ini, sebenarnya kebangkitan itu bukan opsi bagi para murid saat itu. Seperti kita perhatikan di ayat 6 ini, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan juga tergulung. Teman-teman perhatikan kata melihat. Saya blok pakai huruf color kuning secara khusus karena kalau kita perhatikan dari kata asli, bahasa asli dari bahasa Alkitab kita, bahasa Yunani atau Greek, ya, kata melihat itu biasanya ditulis kalau bahasa Yunaninya itu adalah blepo. Namun uniknya di dalam Injil Yohanes ini ditulis dengan kata theoreo, artinya melihat dengan menalar. Nah, teman-teman, jadi kita bisa menggambarkan saat itu Petrus itu melihat sebuah peristiwa itu dengan tidak hanya melihat secara langsung, oh mayatnya nggak ada, tapi menalar bagaimana mayat Yesus bisa hilang. Nah, jika dicuri, nah ini, kenapa kain kafan ditinggalkan? Lalu, mengapa kain peluh tergulung rapi? Ya, kalau dicuri kan harusnya dicuri sekalian kain kafannya dan kain peluhnya. Karena apa? Seorang pencuri itu kan nggak mau ribet, ya, pokoknya cepat gitu loh. Tapi ini yang menjadi unik, yang menjadi satu bukti melihat dengan menalar. Nah, teman-teman, kenapa saya bicara soal pentingnya untuk menalar, ya, antara dengan iman, ya. Jadi saya nggak percaya statement seperti kadang orang mengatakan
percaya saja ya. Yang penting nggak usah tanya kenapa gitu. Itu saya kurang setuju dengan statement seperti itu kalau percaya saja. Dan saya percaya bahwa faith and reason ini atau akal budi harus berbanding lurus. Karena bahwa murid Yesus saat itu menalar peristiwa tersebut dengan baik sehingga mereka dapat mendefinisikan iman mereka. Teman-teman perhatikan, jika iman kita tidak berakar pada nalar yang kuat, mungkin iman kita tak akan mampu melewati masa sulit dalam hidup ini. Saya percaya itu betul. Karena apa ya? Hanya karena perkara pasangan hidup ya, kalau saya sering sindir ya, orang karena hal itu imannya bisa berpaling dari Kristus. Hanya karena perkara jabatan, orang bisa berpaling dari Yesus. Dan hanya karena mungkin teman, orang juga bisa pilih untuk tinggalkan Yesus. Maka dari itu penting untuk menalar dalam iman. Supaya apa? Antara iman dan akal budi ini berbanding lurus. Dan dari kehidupan Kristen, teman-teman, kalau saya perhatikan itu, orang ada yang mementingkan hal yang supranatural, ya, seperti ya yang penting pengurapan Roh Kudus. Ya, saya nggak katakan urapan Roh Kudus itu nggak penting ya, karena urapan Roh Kudus itu bagi saya sangat penting untuk mengurapi hamba-hamba Tuhan, termasuk orang-orang Kristen untuk kita siap menjadi saksi kan. Tapi bagi saya kita juga penting untuk belajar pengetahuan. Kadang orang berpikir bahwa ngapain sih sekolah teologi, ngapain sih belajar, ngapain sih kita lakukan hal-hal yang berat gitu. Otakku nggak sampai. Nah, ini yang saya rasa apa ya, bahwa kita ini justru orang yang tidak mengerti bahwa sebenarnya selain kita mengasihi Tuhan itu, bahwa bagaimana kita mencintai Tuhan dengan akal budi kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah belajar? Kalau hal itulah yang harusnya Tuhan inginkan, rindukan, supaya apa? Antara iman dan akal ini selalu berbanding lurus untuk kita hidupi sebagai anak Tuhan. Nah, teman-teman, kalau berbicara soal menalar ya, dari peristiwa konteks dari ayat Injil Yohanes 20 ini, ayat yang pertama sampai 20 ini saya akan tunjukkan seorang sejarawan, seorang filsafat Romawi saat itu ya, Aurus Celsus ya. Beliau ini hidup di abad kedua ya. Dia menulis satu statement ya, bagaimana bisa ya kesaksian wanita dulu itu dianggap tidak sahih. Jadi kita tahu di zaman itu teman-teman, seorang wanita itu dianggap kelas nomor 2 ya. Secara budaya itu masyarakat kelas 2. Jadi mohon maaf, sepertinya wanita itu hanya sebagai pelengkap saat itu. Nah, maka dari itu bahwa kesaksian itu dari wanita tidak dianggap sahih. Nah, tapi justru seorang yang rasional seperti Aurus Celsus ini, orang yang selalu mengkritik tentang kekristenan, justru menulis hal memalukan ini membuktikan keautentisitasannya atau keaslian dari peristiwa tersebut. Karena apa? Gak mungkin sebuah kisah yang memalukan itu ditulis dengan apa ya istilahnya dimanipulasi. Ya, kita tahu bahwa kesaksi pertama adalah seorang wanita yang dianggap tidak sahih. Namun hal tersebut ditulis nggak diada-ada oleh para penulis Injil ya. Nah, kalau berbicara soal sejarah ya teman-teman ya, juga ada historical Jesus ya. Ini adalah salah satu Marcus Brock ya. Dia ini seorang teolog juga yang hidup pada zaman kita ya. Dia meninggal tahun 2015 dan dia menulis bahwa catatan peristiwa yang memalukan adalah peristiwa yang otentik karena tidak dipenuhi motif rekayasa untuk menciptakan tokoh yang sempurna. Nah, teman-teman, andai murid-murid mengarang kisah tentang Yesus, peristiwa kematian dan kebangkitan, maka mereka seharusnya mengarang kisah-kisah tersebut lebih sempurna. Bukan kisah yang memalukan. Seperti peristiwa kematian harusnya ditulis tidak dengan cara yang memalukan. Tapi para penulis menulis apa adanya, tanpa adanya rekayasa. Nah, harusnya kalau peristiwa kebangkitan, nggak mungkin dia menulis dengan peristiwa
oh kubur kosong, yang menjadi saksi pertama siapa? Saksi kuncinya Maria Magdalena. Itu kan hal yang memalukan karena saat itu dalam budaya kesaksian wanita dianggap tidak sahih. Namun justru hal inilah yang membuktikan aslinya atau otentiknya tanpa motif rekayasa. Nah, teman-teman, kalau saya tarik ulur ke belakang, ya, saya akan tunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut itu bukan peristiwa rekayasa. Jadi para penulis sejarawan yang terjadi itu bukan hanya orang-orang Kristen. Nah, saya tunjukkan ada seorang sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, ya, yang hidup pada abad pertama. Jadi peristiwa ini mungkin Josephus tahu ya, pernah bertemu dengan mungkin Rasul Paulus, mungkin juga bertemu dengan para murid-murid para rasul ya. Dia menulis satu tulisan tentang tulisannya The Antiquities of the Jews ya. Ini bahwa dia menyebutkan mengenai Yesus sebanyak 2 kali dalam 20 sampai 200 ya. Josephus menulis tentang Yakobus, the brother of Jesus ya, kakak Yesus ini, saudara Yesus ya, tentang Kristus. Sebelumnya Josephus sudah berbicara mengenai Yesus dan bisa dianggap sebagai bukti historis yang paling eksplisit, baik dalam hal penyebutan nama Yesus maupun dalam hal menyebutkan jenis hukumannya dengan disalib. Nah, ingat, Josephus bukan pengikut Kristus, ya. Dia adalah sejarawan Yahudi. Kita tahu bahwa orang Yahudi ini orang yang nggak percaya Yesus ya teman-teman ya. Tapi dia menulis satu bukti bahwa kejadian saat itu benar-benar terjadi. Mulai dari kematian sampai kebangkitan. Nah, berikut adalah Tacitus, seorang sejarawan Romawi. Nah, teman-teman, beliau ini juga hidup pada abad pertama. Jadi, bukti dari perkataan ini bisa dipegang. Karena Tacitus ini adalah seorang sejarawan yang menyebut mengenai penyaliban Yesus. Tak kalah hal itu juga dia menulis tentang peristiwa kebakaran di kota Roma. Nah, ini sebenarnya yang membakar kota Roma kalau kita tarik itu Kaisar Nero. Tapi yang dikambing hitamkan saat itu adalah orang-orang Kristen. Nah, dalam tulisan tersebut dia menulis kira-kira pada awal abad kedua ya. Dia mati pada tahun 107 Masehi. Jadi di awal abad kedua ya. Jadi kira-kira itu yang ditulis dari Tacitus. Dan yang ketiga teman-teman, saya akan tunjukkan ya Marbar Serapeon. Ini juga seorang sejarawan yang hidup di abad pertama. Ya, ini ada tulisannya ya tentang kematian 3 orang yang bijaksana ya. Ya istilah the wise king ya. Tetapi dalam konteksnya, dalam suratnya terdapat deskripsi mengenai penganiayaan terhadap the wise king ya, tentang penganiayaan tentang 3 raja orang bijak ya, hingga mati yang terjadi sebelum kehancuran Yerusalem atau Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Nah, sulit hampir mustahil untuk menemukan referensi kepada pribadi yang lain selain Yesus dalam konteks ini. Kalau teman-teman lihat dari sejarah Marbar Serapion yang hidup pada tahun 73 Masehi ini, dia menulis teman-teman tentang 3 penganiayaan yang dialami 3 orang bijaksana. Yang pertama adalah Pitagoras, dan yang kedua adalah Sokrates, dan yang ketiga adalah Yesus Kristus. Ya, maka dari itu ini adalah satu bukti yang bisa kita terima sebagai orang Kristen. Karena apa? Para penulis saat itu bukan orang Kristen, namun dia meneliti bahwa hal itu benar-benar terjadi. Dan yang terakhir adalah Rasul Paulus. Nah, di dalam suratnya, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-8, dia mengatakan secara terang-terangan. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini dulunya seorang Saulus ya, orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Dia seorang Yahudi dan dia seorang yang belajar hukum Taurat di bawah Gamaliel ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ia
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, teman-teman, ini adalah semacam credo ya. Kalau saya jadi kalau kita sering punya pengakuan iman rasuli ya. Jadi gereja mula-mula itu punya pengakuan ya atau credonya. Ya, jadi credonya itu apa ya? Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci dan Yesus telah dibangkitkan sesuai kitab suci. Nah, itu credonya. Jadi tiap pertemuan ibadah ya, hal itulah yang diucapkan sebagai pengakuan iman rasulinya ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa dari antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku. Nah, teman-teman, mungkin Paulus dalam kehidupannya tidak pernah bertemu Yesus. Namun, kita tahu bahwa dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya, ia menampakkan diri juga kepada Paulus. Nah, teman-teman, apakah hal ini adalah hal yang dimanipulasi? Saya rasa tidak, karena pada penulisan yang terjadi saat itu, Rasul Paulus terang-terangan mengalami satu hal yang awalnya membenci orang Kristen, tapi ketika perjumpaannya dengan Yesus, dia diubahkan untuk menjadi saksi bagi pemberitaan Injil. Dan kita tahu bahwa perjanjian baru kita hampir berapa persen ditulis oleh kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, teman-teman, kalau kita renungkan tentang kebangkitan Yesus bagi dunia ini ya, para murid tidak punya motif ya untuk merekayasa kebangkitan Yesus. Jadi kisah seputar kematian Yesus dan kebangkitan Yesus terisi dengan kisah tidak sempurna. Nah, apa yang dimaksud tidak sempurna di sini, Kak? Tidak sempurna itu dalam artian pertama, saksinya ketika bangkit, saksi kuncinya adalah Maria Magdalena, seorang perempuan. Nah, dari hal inilah sehingga tidak mungkin cerita itu direkayasa. Lalu, saksi mata dari kebangkitan Yesus tersebar luas di kalangan orang Kristen abad mula-mula. Saya nggak katakan hanya orang Kristen juga, tapi juga orang-orang di luar Kristen, termasuk seperti para sejarawan di atas tadi, Josephus, Tacitus, Bar Serapion, Aurus Celsus juga yang hidup pada abad kedua. Maka dari hal itu, kebangkitan Yesus mengubah para murid untuk berani mempertaruhkan nyawa mereka tanpa keuntungan. Jadi gini sih logikanya, teman-teman. Kalau pada peristiwa itu, orang Kristen diburu sebagai orang-orang yang dibantai, ya saya mau katakan dibantai oleh Kaisar Nero saat itu, ya. Untuk apa mereka harus merekayasa hanya demi untuk setor nyawa? Itu kan nggak masuk akal kalau kita pakai nalar kita. Hanya orang gila yang mungkin bagi saya, kalau saya pakai anda mungkin para murid dicuri oleh alien, dicuci otak, lalu untuk mengarang cerita seperti ini. Bagi saya itu kan nggak masuk akal juga kan. Maka dari itu saya percaya bahwa hal itu para murid menemukan sebuah keindahan di dalam iman itu sendiri. Karena apa? Kalau kita perhatikan, nggak ada keuntungan dia mengarang sebuah cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang ada mereka hanya diburu, dianiaya, dan mereka juga mengalami banyak kerugian saat itu. Nah, dari hal ini teman-teman, saya berharap kita mampu sebagai orang Kristen mengenal Tuhan kita dengan rasio kita, ya. Jadi akal budi kita menuntun kita pada iman. Ya, saya berharap melalui fakta-fakta yang sudah saya sampaikan ya melalui perenungan di hari Paskah ini, saya berharap teman-teman boleh
diberkati dan boleh menjadi saksi nanti ya tentang 5D ya, tentang Yesus mati, dikuburkan dan bangkit di antara orang mati dan naik ke surga, dan juga bisa menjadi saksi bagi kita untuk menjadi pemberita Injil ya. Dan saya berharap dengan kisah ini teman-teman semakin kuat ya iman teman-teman. Jadi hal ini tidak hal-hal yang manipulasi, karena yang terjadi dalam kitab kita ini ditulis jauh sebelum apa teman-teman ya. Nubuat-nubuat itu sebelum Yesus lahir juga, seperti kemarin saya sampaikan tentang Mazmur Mesianik ya, tentang fakta-fakta tersebut dari perkataan Eli lama sabachthani kemarin. Nah, teman-teman, saya rasa dari hal ini teman-teman bisa membantu untuk belajar ya. Jadi nanti untuk bagian kedua ini saya berharap Pak Nathan bisa menyambung untuk kita sama-sama untuk belajar ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan di bagian pertama ini. Ya mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau mungkin ada tambahan dari teman-teman yang rindu untuk ditanyakan. Ya silakan. Sebelum kita. Saya mau tanya Epi. Oke silakan, Bro. Ya, saya Samuel alias Dendi ingin bertanya, apakah nalar dalam hidup kita selalu bisa relevan kepada setiap yang pada di Alkitab? Kan ada bagian yang bisa kita nalar, ada bagian yang tidak bisa kita nalar. Seperti Tritunggal itu kan seperti apa ya? Banyak orang yang menggunakan analogi-analogi yang berbagai analogi tetapi untuk menjelaskan, tetapi secara manusiawi belum ada yang bisa menjelaskan secara utuh Tritunggal itu maksud yang Tuhan mau itu. Mungkin kita tahu cuma dasar, yaitu menurut saya sih. Oke. Ya. Bagi saya menalar itu dalam pengertian back to the Bible ya. Artinya kita kan sebagai orang Kristen ya, saya bicara soal orang Kristen ya, bukan di luar Kristen ya. Bagi orang Kristen, Alkitab ini mutlak. Artinya bahwa kita percaya bahwa ini diilhamkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus tanpa salah dan tanpa adanya tambahan. Nah, seringkali kan yang membuat kita bertanya itu apa sih teman-teman? Logika kita sendiri yang tidak mampu menalar, tidak mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini bahayanya kalau rasional atau berpikir kita yang kritis tanpa didasari iman. Akhirnya apa? Kita akan tidak lebih dari orang-orang gnostik ya, atau orang-orang ateis. Karena orang ateis saya katakan mereka bukan orang-orang bodoh. Seperti yang kemarin saya pertemukan tentang historical Jesus seminari ya. Salah satunya orang-orang yang dulunya Kristen karena dia studinya yang tentang ilmu pengetahuan tentang sains, akhirnya dia jadi orang ateis. Karena apa? Karena rasionya itu nggak berbanding lurus dengan iman. Maka dari itu kan bagaimana kita menyelaraskan antara iman dengan akal. Ya, maka dari itu akal budi ini justrunya yang harusnya menolong kita untuk memahami apa yang menjadi perkataan firman ini. Ya, kita kan nggak sendiri dalam hidup kita kan punya Roh Kudus. Jadi maka dari itu doa ya, seperti membaca firman itu penting bagi saya. Doa itu yang menghubungkan atau mengkonekkan kita sebagai relasi kita. Nah, memang hal ini yang kadang-kadang bagi orang Kristen sendiri sulit memahami. Seperti tadi sih, mana ada seorang manusia diangkat jadi Tuhan, ya. Kalau bicara soal Tritunggal, itu ada duinatur Kristus juga nanti di situ tentang keilahian Yesus. Jadi kadang dari hal ini yang apa yang membuat rumit, yaitu akal kita sendiri. Karena akal kita ini kecil. Bagaimana kita bisa menjangkau dunia yang luas? Nah, saya bicara soal hal yang sukar ya. Contohlah, hal-hal yang sukar itu seperti halnya orang bisa menggunakan waktu 4 tahun hanya demi mempelajari seluk-beluknya sebuah komputer.
ya, kuliah 4 tahun biasanya untuk mengerti seluk-beluknya komputer atau laptop. Bahkan orang bisa menghabiskan 6 tahun untuk S2 ya, untuk mempelajari semua tentang komputer karena nggak puas S1-nya. Dan ada hal yang lebih tinggi dari sekedar kita mempelajari hal-hal elektronik seperti komputer tadi. Contoh apa? Kejiwaan seseorang. Orang bisa habiskan 4 tahun seperti Mas Jaya untuk dapat sarjana psikologi karena untuk belajar tentang kejiwaan. Nah, orang aja bisa menghabiskan 4 tahun untuk demi mempelajari jiwa manusia. Kedokteran ya, untuk mempelajari organ dalam. Itu berapa tahun seorang dokter menghabiskan studinya. Bahkan untuk ambil spesialis itu bertahun-tahun teman-teman untuk dapat spesialis itu. Seperti Yosi ini aja menghabiskan 5 tahun untuk jadi perawat ya mungkin ya. Nah, andai kata hal yang sukar saja, hal yang tidak sukar ya seperti manusia, seperti elektronik tadi aja kita perlu waktu yang cukup lama untuk memahami. Bayangkan kalau Allah yang tidak terjangkau atau yang transenden ini, berapa lama kita mau mempelajari tentang Tuhan? Ya, itulah yang membedakan teman-teman dari semua hal yang ada. Ya mungkin kalau ada tambahan dari Bang Ian atau Pak Nathan ya, saya persilakan untuk menjawab argumen dari pertanyaan dari Dendi. Ya, silakan Pak Nathan atau Bang Ian kalau mau nambah. Saya rasa Bang Ian ini sudah jauh di atas saya, jadi mungkin bisa menolong juga jawabannya. Ya, silakan Bang kalau ada tambahan. Shalom, selamat malam semua. Ya, malam Bang. Selamat Paskah dari Papua. Ya, enggak lah kalau dibilang lebih di atas Mas Happy, enggak lah. Kita semua sama-sama pembelajar kan. Kita semua sama-sama anak Tuhan, komunitas NNB yang rindu bertumbuh dan melangkah bersama. Jadi gini, sebelum saya memberikan jawaban, mungkin Mas Dendi, Mas Samuel, Mas Dendi boleh dipertegas lagi pertanyaannya tadi? Apakah nalar kita bisa kita buat apa ya? Untuk secara menyeluruh di kehidupan kita. Iya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Tuhan. Bukan jadi iman timbul dari penalaran dan penalaran dari firman Tuhan. Jadi artinya segala sesuatu itu nggak bisa kita jangkau hanya dengan otak kita yang sekecil bakpao ini ya. terlalu terbatas dan bicara tentang nalar, disinilah memang begini, kenapa teologi disebut sebagai the mother of science? Kenapa teologi disebut sebagai ibu dari semua pembelajaran, semua ilmu pengetahuan? Kira-kira kalau pertanyaan itu diberikan kepada Mas Samuel atau Mas Dendi ini, jawabannya bagaimana? Wah, saya malah baru dengar ini kata-kata ini. Ya, jadi teologi itu the mother of science, ibu dari semua ilmu. Itu memberikan penggambaran bahwa segala macam ilmu pengetahuan, nalar logika manusia yang terbatas ini harus berada di bawah daripada hikmat Allah yang berasal dari firman Tuhan. Tadi Mas Epi sudah jelaskan dengan baik, back to the Bible. Jadi segala sesuatunya itu tidak bisa kita pahami dengan otak kita. Saya nggak bisa memahami kenapa Tuhan Yesus itu mau-maunya datang ke dunia, sementara di surga itu kemuliaannya segala macam itu luar biasa. Kenapa dia rela untuk meninggalkan itu semua? Oke, jawaban klasik dari kita semua supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Oke. Tetapi yang tidak masuk dalam nalar saya adalah ketika saya sudah berada di posisi zona aman, kenapa saya bisa tiba-tiba melepas itu semua, membuang itu semua demi sesuatu hal yang
tidak ada keuntungannya buat saya pribadi. Nah, jadi di situ kita bisa melihat sebuah penggambaran bahwa tidak semua hal dapat kita nalar. Tetapi apa yang berasal dari firman Tuhan, apa yang berasal dari kebenaran Alkitab, tadi Mas singgung tentang Tritunggal, ya kita kembalikan kepada Alkitab. Biarlah Alkitab yang menafsirkan Alkitab itu sendiri. Dan jangan kita paksakan pikiran kita yang sempit, yang terbatas ini, yang bahkan seringkali mengalami kebuntuan dalam berbagai hal dalam kehidupan ini, apalagi dalam masa muda, misalnya tentang pergaulan, komunitas, atau bahkan pacar, atau gebetan, atau pacar orang, atau lain sebagainya. Itu kita berusaha untuk pergunakan menalar sesuatu hal yang apalagi itu berasal dari firman Tuhan. Jadi sangat-sangat tidak bisa. Oleh karena itu, mari saya mengajak bersama-sama, saya juga melakukan apa yang pernah kita nyanyikan mungkin waktu di sekolah minggu dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom. Oke. Ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang tanya lagi ya. Pak Nathan, halo, shalom. Mungkin ada Ya, tambahan shalom. untuk Sudah dijawab dengan baik. Oke. Ya, kita masuk ke bagian kedua aja, teman-teman. Kalau mau kita kembali belajar ya, saya berharap teman-teman bisa menemukan keindahan di dalam. Jadi, saya berharap teman-teman dari apa yang teman-teman percaya sebagai orang Kristen ini adalah hal yang sangat-sangat indah kalau bagi saya daripada kita mempercayai hal yang lain di luar Kristus. Ya, silakan Mr. Nathan atau Pak Nathan. Sepertinya Mas Sapi sudah menjelaskan semuanya secara lengkap. Ya, Ya, saya puji Tuhan. kurang komunikasi tadi kemarin dengan Pak Nathan. Ya, Jadi harusnya mantap kita semuanya. membagi ya, antara sejarah ataupun dari segi biblikalnya. Mantap, betul, mantul semua. Ya, mungkin ya saya hanya bisa membagi sedikit yang mungkin bisa membantu teman-teman. Memang ini bisa bantu mungkin pada saat ngobrol dengan orang sudah percaya, mungkin ada yang belum percaya. Sama-sama mungkin mau bertumbuh dalam iman. Karena itu tugas kita untuk jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Itu tujuan dari MNB, tujuan dari setiap orang Kristen kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah merayakan Paskah, bahwa Yesus menjadi korban agung yang melunas dosa manusia. Jadi ini harapannya begitu bisa bantu kita semua bertumbuh dalam iman, ya seperti lagu sekolah minggu, ya puji Tuhan. Dan kalau saya hanya mau menambah sedikit ya, kalau karena topiknya tentang bukti. Buktinya ya puji Tuhan ada, ya sudah banyak dibagikan Mas Api tadi, dan kalau mau nonton lagi, membaca lagi, sudah saya kirim lewat chat, ada semuanya di perpustakaan atau Google Classroom PAMMB, dan bisa nonton atau bisa download yang PowerPoint-nya. Tapi berpikir kalau buktinya itu, mengapa itu penting? Kalau orang melakukan sesuatu jahat, ada bukti, ada orang tersangka, dan ada bukti orang ini mungkin CCTV atau mungkin ada hal yang lain bikin mereka yang harus ditangkap.
sama dengan kebenaran. Ya, kita bisa tahu hal-hal seperti ini karena ada bukti. Jadi kita bisa tahu bahwa Yesus disalibkan, dan minggu yang lalu sama tadi Mas Happy sudah menjelaskan ada yang di luar Alkitab yang mengakui bahwa Yesus disalibkan. Jadi tidak ada kebangkitan kalau tidak ada jenazah, tidak ada mayat. Di dalam Alkitab kita lihat ada saksi mata, ada yang dari keluarga, ada yang dari murid, ada yang prajurit pun yang mengaku, oh memang inilah anak Allah. Dan apalagi ada yang di luar Alkitab seperti dikatakan ada orang seperti orang Yahudi. Ya pasti orang Yahudi. Mengapa Flavius Josephus itu sejarawan Yahudi? Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya sangat menarik dan sangat penting bagi kita pada saat kita mau membuktikan kebangkitan Yesus atau kematian Yesus, karena ini seseorang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dia hanya menulis fakta sejarah dan bahkan dia berkata demikian. Nah, ini yang menarik bisa dicatat bahwa banyak orang di luar agama Islam tidak menyangkal bahwa Yesus mati. Mereka ada masalah dengan kebangkitan. Dan ini yang menarik yang kita bisa perhatikan. Apakah ada bukti untuk kebangkitan? Ya, sudah ada banyak dijelaskan, Mas Happy. Saya hanya mau menambah beberapa hal selain itu. Ada satu orang bernamanya Lee Strobel. Nah, Lee Strobel ini seorang ateis dari Amerika. Dia seorang pengarang koran hampir 40 tahun yang lalu, lebih 50 tahun yang lalu. Dan dia mau membuktikan bahwa Yesus tidak dibangkitkan. Itu tujuan dia awal, karena dia seorang ateis. Dia berpikir mereka gila. Jadi dia mewawancara orang yang ahli teolog untuk membuktikan bahwa tidak ada kebangkitan. Dan apa yang terjadi? Saya mau membaca sedikit dari buku Kasus bagi Kristus. Ini bisa dipesan atau bisa beli seperti ini, sudah diterjemahkan. Nah ini coba saya kalau mau lihat fotonya, saya share screen ini. Lee Strobel bisa lihat kutipan ini dari buku. Dia berkata demikian. Ia mendapatkan tumpukan bukti berdasarkan alur waktu peristiwa seputar kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi Lee Strobel ini menceritakan pandangan seorang namanya William Lane Craig tentang kisah kubur yang kosong. Bukanlah tanpa dasar, karena baik pendukung maupun penentang. Yesus mengetahui posisi kubur itu dan bisa sama-sama membuktikannya. Karena memiliki 9 sumber kuno, di dalam maupun di luar perjanjian baru yang mengkonfirmasi kesaksian para rasul bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Berulang kali sumber ini berdiri teguh ketika saya mencoba mendiskreditkan mereka. Apakah mungkin perjumpaan itu halusinasi? Tidak mungkin. Demikian para ahli berkata kepada saya, halusinasi hanya terjadi pada otak satu individu, seperti mimpi. Tetapi Yesus menampakkan diri pada kelompok-kelompok orang di 3 lokasi berbeda, termasuk 500 orang sekaligus. Bagi Strobel ini buktinya besar. Akhirnya sebagai orang yang berpegang kepada logika, pendidikan, dan skeptisisme, dirinya diyakinkan dengan bukti yang ada di depannya dan ia memeluk kebenaran itu sepenuhnya. Bukan karena takut pada kematian atau membutuhkan penopang psikologis, tetapi karena fakta. Saya membaca buku-buku skeptis, tetapi kontra-argumen mereka runtuh di bawah data historis. Tidak heran para ateis seringkali terbantahkan dalam debat ilmiah tentang kebangkitan. Pada akhirnya setelah saya menyelidiki
dengan teliti masalah ini, saya mendapatkan kesimpulan yang tak terduga. Ternyata membutuhkan lebih dari iman untuk mempertahankan ateisme saya daripada untuk menjadi pengikut Yesus. Dan sekarang sudah menjadi pendeta, sudah menjadi seorang apologetika, dia pengarang yang luar biasa. Jadi saya mau menyampaikan tentang Lee Strobel. Ada film beberapa tahun yang lalu juga tentang hidup dia. Mungkin bisa ketemu online di YouTube atau di mana. Tapi itu satu bukti. Seperti tadi dalam 1 Korintus 5 seorang. Jadi saksi mata bukan sesuatu kecil. Dan itu bukan halusinasi. Ada teori lagi. Apakah Yesus hanya hantu? Dia hanya muncul. Mungkin ya itu seperti tadi halusinasi atau imajinasi. Dia hanya hantu saja. Saya mau tanya, apakah hantu makan? Apakah bisa ambil makanan dan telan? Itu yang terjadi. Jangan lupa di kitab Yohanes. Kitab Yohanes, dia duduk dan makan ikan bersama. Ya, seperti nanti di pantai ya. Di Trenggalek ya, dia makan ikan bakar ya dengan para muridnya. Mereka Thomas, murid Thomas itu sama yang lain, mereka menyentuh tubuhnya. Seperti Thomas, dia mau menyentuh tangannya sama tempatnya ditusuk seperti itu. Hantu tidak bisa seperti itu. Jadi ini detail yang ada di dalam kitab Yohanes, banyak di dalam kitab Yohanes seperti ini. Setelah dibangkitkan, jangan diremehkan atau jangan kelewatan saja. Ini detail yang sangat penting yang juga bisa membuktikan kenyataan kebangkitan. Apalagi, apakah ada bukti lagi untuk kubur yang kosong? Wah, sampai sekarang ini belum ada mayat, belum ada jenazah yang bisa menjadi itu mayat Yesus. Belum ketemu sama sekali. Tapi dari yang lain, dari Buddha, Islam, Konghucu, Hindu, semuanya agama yang lain, kepercayaan yang lain, masih ada kubur, masih ada makam, bisa dikunjungi, ada yang berdoa. Tapi bagaimana dengan Yesus? Ya, puji Tuhan, seperti ini, kosong. Ini bukan anak saya, photobomb ini. Tapi ini bisa masuk, ini di dalamnya. Sampai saat ini, hingga saat ini, tidak ada yang dari agama yang lain bisa lihat seperti ini. Semuanya mereka di dalam, ya mungkin dalam goa, atau mungkin di bawah tanah. Tidak ada kubur yang kosong. Ini harapan kita. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai akhir pasal memang menjelaskan kepentingan kubur yang kosong. Bagi yang mau membela atau mengusahakan, wah, Yesus tidak dibangkitkan, mereka juga harus punya bukti. Jadi skeptik-skeptik atau kritik-kritik orang harus punya bukti sendiri untuk membuktikan dari segi yang lain. Bahwa, wah, dia tidak dibangkitkan, dia mati, dia dikuburkan, belum dibangkitkan. Mereka juga harus punya bukti. Tapi sama sekali tidak ada. Nah, satu lagi saya mau bagikan. Ada sesuatu sangat-sangat menarik. Memang misteri, memang ada yang seperti, wah, apa ini ya? Apakah mungkin? Namanya kain kafan Turin. Kain kafan Turin ini sudah saya posting ke grup. Ini saya bisa bagikan lewat chat. Ini ada orang, ini bukan PowerPoint saya, tapi saya hanya pakai supaya bisa lihat. Saya dapat ini. Kain kafan, seperti ditulis di sini, gambaran seorang pria yang tampak telah disiksa secara fisik yang konsisten dengan sisi kain penyaliban. Nah, di Italia,
sekarang disimpan di katedral Santo Yohanes Pembaptis. Nah, ini ada cerita bagaimana sampai di situ, ya itu silakan nanti bisa lihat. Tapi mau saya ini ya, jadi itu kainnya di awet. Nah, kalau lihat yang ya seperti ini. Ada bisa lihat fotonya. Ini. Jadi ini sesuai dengan penyaliban ya mungkin Katolik yang bikin ini, dan itu sebabnya kita ada wajah seperti ini. Dan sebenarnya saya mau tunjukkan satu lagi ini. Tapi kalau lihat kain seperti ini di internet, kain kafan Turin, bisa lihat ini. Seperti ini, misteri. Jadi kalau mereka bisa lihat cedera di kepala, dan seperti mahkota duri, dan semuanya sesuai yang ada foto-foto, bisa lihat, wah ini sangat menarik. Seperti orang menderita banyak, seperti foto ini, mereka digital. Wah, kalau mereka pakai di komputer, wah orang seperti itu, wah itu seperti Yesus kan, dengan dicampak dan lain sebagainya. Dan ini sangat menarik. Jadi ini ada yang bilang itu bukan Yesus, ada yang bilang ya, tapi wah seperti ini mahkota duri, ini tempat ditusuk. Kalau di kafani pasti akan lengket sama cedera atau luka-luka. Jadi menurut saya bukti lagi bahwa kain kubur kosong, kuburnya Yesus itu kosong, dan kain kafan ini mencerminkan apa yang terjadi bagi Yesus. Jadi itu bisa dipakai atau dipikirkan sebagai bukti bahwa Yesus dibangkitkan. Dan banyak dari Lee Strobel dalam bukunya, kalau kita kembali ke bukti yang ada di Alkitab, apalagi kita punya, wah dia naik ke surga. Bagaimana kita bisa tahu ini? Karena ada saksi mata. Bagaimana kita bisa percaya saksi mata? Karena tertulis dalam Alkitab. Apakah bisa percaya dalam Alkitab? Wah, ada lebih banyak naskah tentang Alkitab dari zaman yang sama daripada pengarang yang lain. Berlipat ganda. Tidak ada yang mempertanyakan otentitas pengarang yang lain, karang yang lain, tetapi hanya mempertanyakan Alkitab. Padahal orang bisa membuktikan kebenaran, faktanya, otentitas Alkitab jauh lebih dari karang yang lain sezamannya seperti abad 1, 2, 3. Semua dari Alkitab, perjanjian khususnya Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 1 Korintus, Kisah Para Rasul ditulis oleh saksi mata. Jadi ini bukan dalam keabad yang satu. Jadi ini bisa saling koreksi. Kalau memang ada sesuatu salah, langsung dibuang atau langsung dipertanyakan. Itu sebabnya hanya ada Injil itu yang masuk dalam Alkitab, karena Injil-Injil yang lain, Thomas atau orang-orang yang lain tidak masuk dalam Alkitab karena mereka bukan saksi mata. Ya memang ada nama Thomas sebagai murid, tetapi yang Injil Thomas bukan dari murid Thomasnya, hanya pakai nama. Pokoknya bisa percaya Alkitab pun, dan itu juga satu pokok dan satu hal dibahas oleh Lee Strobel dalam buku sendiri. Jadi itu sedikit yang saya bisa tambah, bahwa Yesus juga tidak hantu, dia tidak pingsan, lalu dia sadar lagi karena ada yang ahli pembunuh, yaitu orang Romawi, tidak mungkin dia tidak mati
kalau tidak mati mereka, itu sebabnya yang kiri kanan kakinya dipukul supaya lebih cepat mati. Mereka ahli pembunuh. Jadi tidak mungkin Yesus masih hidup dan hanya pingsan saja. Apakah dia hantu? Tidak, karena dia makan, tubuhnya disentuh. Seperti itu. Ada mana tubuhnya, mana jenazahnya, itu juga bisa ditanya kepada yang mempertanyakan tentang kebangkitan. Wah, mana buktimu untuk membantah atau untuk membukti bahwa dia masih dikuburkan, mana jenazahnya, seperti itu. Itu yang saya bisa tambah, selain semuanya sudah hebat dari Mas Happy tadi. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Iya, saya membuka untuk ruang diskusi aja Pak Nathan, untuk teman-teman yang rindu untuk tanya. Jadi dari hal ini menyadarkan kita sebenarnya buat semua ya, dari bukti-bukti yang sudah ditunjukkan Pak Nathan ini, semua buktinya ini bukti yang sahih bagi saya teman-teman. Jadi seperti kalau teman-teman nggak percaya silahkan pergi ke Yerusalem saja, seperti Pak Nathan mission trip di sana ya, mengecek secara langsung kubur Yerusalem, di mana di situ tidak ada satu mayat yang terbaring. Kalau teman-teman pergi ke Madinah ya, Pak Nathan pernah cerita itu kemana Pak Nathan? Ke Madinah, Masjid Al Nabawi, di situ ada makamnya Nabi Muhammad, dan di situ juga dipuja ya sebelumnya. Dan juga teman-teman pergi ke mana? Sri Lanka, ke India, Siddhartha Gautama itu juga ada di situ. Tapi yang membuktikan Yesus ini berbeda dari semua tokoh agama apa sih teman-teman? Jasadnya nggak ada, karena dia membuktikan perkataan itu adalah satu perkataan yang sahih bagi saya. Karena di dalam kitab Yohanes sendiri, bagi saya ini adalah satu membuktikan kemesiasan Tuhan, atau membuktikan ketuhanan Yesus, keilahiannya. Dari ayat 20 pasal yang ke-31 ya, Yohanes ini dicatat, maksud Injil ini dicatat ya, tujuannya adalah tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, teman-teman, saya berharap dari hal yang sudah kita pelajari hari ini boleh membantu kita untuk sama-sama ya, untuk memahami sebuah keindahan dari konsep kekristenan kita ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman hanya sekedar Kristen tradisi atau Kristen KTP atau Kristen yang sekedar ya pokok saya minggu ke gereja, saya puas dengan memakai kalung salib, dan saya puas ketika hidup saya sudah diakui orang. Teman-teman, mari kita kembali untuk introspeksi diri kita untuk semakin giat untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Jadi saya berharap di sesi ini ya, mungkin Bang Yan ini sebelum ke Yerusalem dan ke Madinah ada baiknya mampir ke Papua ya guys, karena banyak yang belum mendengar kabar sukacita tersebut di sini. Nah, ini tentang memberitakan Injil ya. Ini kalau saya bicara soal Yerusalem dan Masjid Al Nabawi tadi, tentang mungkin teman-teman yang ada harapan untuk holiday ya bisa main ke Mekah atau main ke tanah suci Yerusalem. Ya itu omong-omong kan kita nggak tahu ke depan mau, kalau Tuhan izinkan ya itu salah satu mimpi saya juga sama seperti Mas Jaya waktu itu, Yerusalem ya, ini memang salah satu mimpi yang ingin saya ingin wujudkan juga bersama Tuhan. Dan dari hal itu juga nanti saya ingin rindu untuk main ke kampungnya Pak Nathan di Tennessee jika Tuhan berkehendak ya. Dan itu aja yang mungkin teman-teman, kalau ada tambahan Pak Nathan mungkin, atau dari yang lain kalau mau ada yang ditanyakan ya. Dari teman-teman MNB di sini saya rasa yang ikut retreat hanya Fana dan Dendi ya. Jadi nanti bisa saya share ke grup yang lain ya, yang pengumumannya teman-teman untuk jadwal ibadah sepekan ini sudah berjalan
seperti biasa komunitas kita ya, di hari Selasa kita tetap jalankan PA kita ya. Minggu depan saya rencana mau undang tamu yang menyampaikan materi ini tentang, saya rasa banyak sharing yang kapan hari dari Kakak Rohani, dari MNB sendiri, dari Kak Devi dan juga Elsa ya. Dia mengatakan ada adik yang dari Papua yang terpengaruh oleh hal-hal yang supranatural ya, seperti roh jahat ya. Kalau saya bicara tentang satanik ya, itu memang ada kuasa jahat itu. Jadi mungkin kebiasaan mungkin yang diwarisi dari tradisi ya, itu kalau saya sebut lebih ke kutub yang mengikat sebuah roh yang ada di dalam diri seseorang. Jadi hal itu harus dipatahkan melalui apa? Dimuridkan, dengan pengertiannya diubah dengan benar. Kalau pengertian diubah, sering kita ajak untuk mengisi hal-hal yang positif, dia akan, saya rasa bisa kita menolong supaya kutub itu bisa diselesaikan atau dipatahkan. Nah, jadi minggu depan saya berharap saya akan undang tamu dari Semarang. Mungkin Bang Ian kenal, beliau lulusan STBI, tapi cukup lampau ya. Mungkin satu era dengan Pak Nathan umurnya. Ya, beliau namanya asalnya Kediri. Ya, dia juga mentor saya dan saya juga belajar banyak hal ber-PI dari beliau, dan dia orangnya sangat humble, dan dia saat ini melayani di pos di daerah Pasar Kendal dan juga di daerah Gunung Jati di Kuasen di daerah Semarang sana. Dan beliau juga mengajarkan saya tentang pola-pola yang bagaimana menerapkan jemaat rumah tangga, bagaimana muridkan orang yang baru percaya, bagaimana kita memberitakan dengan 3 saja. Ya, beliau adalah namanya Pak Hamid. Beliau juga dulunya bapaknya seorang dukun dan bercerai 3 kali. Kalau saya pernah sampaikan kesaksiannya mungkin nanti. Dan beliau ini sangat terikat dengan ilmu-ilmu jahat ya, karena dia juga korban dari santet dan juga ilmu putih juga, karena ketika dia sakit dibawa ke dukun itu sembuh karena ilmu putih. Jadi saya sering bicara bahwa mujizat itu nggak hanya Tuhan yang bisa buat, tapi setan pun juga bisa memanipulasi hal tersebut. Dan ayat-ayat Alkitab juga bisa dimanipulasi dengan Tuhan, dengan setan, seperti ketika setan mencobai Yesus di padang gurun ya saat itu. Nah, maka dari itu seringkali kalau ada anak Tuhan percaya nubuat tentang mimpi, ya kembali semua harus diuji kembali pada Alkitab. Nah, jangan seperti halnya tadi ada yang sharing Kak, ada yang nubuatkan aku 3 tahun lagi aku nikah dan pasangan inisialnya ini. Nah, kembali nubuat itu jangan asal kita klaim dan percaya. Semua kembali bahwa prinsip orang hidup itu kita punya pedoman masing-masing, tapi jangan asal percaya. Kita punya nalar tadi kan, rasio kita untuk melihat sesuatu hal untuk lebih luas. Nah, dari hal ini saya berharap teman-teman untuk bergabung ya, saya berharap untuk mendongkrak kembali semangat anak-anak yang PA ini, karena saya lihat lagi menurun ya. Karena mereka ini pilah-pilah tentang tema. Kalau saya lihat, kalau temanya tentang biblikal ya, tentang hal-hal yang berat bagi mereka ya, mereka bosan. Tapi kalau mereka tuh masih memang pengennya hal yang praktis. Ya saya nggak mengatakan hal yang praktis itu nggak berguna ya, berguna. Cuma kita juga harus satu momen ketika kita sudah dewasa, kita harus membiasakan diri bahwa untuk ajaran yang sehat. Ya, di akhir zaman firman Tuhan mengatakan bahwa orang hanya ingin mendengar apa yang ia ingin dengar saja, dan orang lebih tidak ingin untuk mendengar ajaran yang sehat. Nah, maka dari itu kadang kan doktrin ini hal yang, kalau pengajaran tentang doktrin juga seperti kemarin tentang kita belajar Trinitas, saya rasa mereka kurang asik untuk belajar karena mereka bahwa terlalu berat. Ya, itu sering sih bahwa otakku nggak sampai untuk menjangkau itu. Teman-teman kembali bahwa semua itu perlu proses untuk kita memahami konteks kita hidup ya. Kembali kalau kita sudah memahami semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pilihannya kita kembalikan semua kepada Tuhan ya. Hari ini saya berharap teman-teman sebelum kita berdoa ya, untuk hari Kamis, kalau teman-teman yang rindu untuk memberikan kesaksian di Instagram MNB ya,
kami persilakan untuk teman-teman bisa bersaksi melalui channelnya MNB di Gojekan Asik, ya kita bisa sharing di situ. Dan ibadah Paskah spesial ya di luar retreat ya, hari Sabtu tanggal 10 April jam 9 pagi ya, tempatnya di Basecamp 2 ya. Jadi saya berharap teman-teman ini tanpa pendaftaran, jadi ya seperti biasa ya. Kalau biasanya kalau 2 sesi kita pakai untuk list pendaftaran dan kita batasi 40 orang. Nah, hari ini mungkin karena akan terbagi ada yang retreat, jadi kita gunakan 1 sesi bagi teman-teman yang tidak bisa datang retreat ya. Untuk yang retreat kita akan berangkat dari Kediri jam 10 pagi. Kita berangkat dari Basecamp 2 ya. Dan kita kurang lebih akan sampai di sana 12:30 di rumah doa El Sadai. Kita bisa fellowship di sana dan kita bisa memulai sesi kita. Dan nanti sorenya saya berharap kita bisa praktek di lapangan. Ya, saya menghimbau dari Pak Nathan yang sudah membantu kita untuk menjadi mentor dan bagi kita semua untuk memiliki pengalaman setidaknya bagaimana memberitakan Injil ya. Jadi jangan takut, di situ ada mentor yang akan mengarahkan topik pembahasan kalian, dan sebelum kalian terjun nanti akan ada latihan simulasi. Jadi kalian nggak akan gagap ketika mau bahas apa topiknya ya. Dan berikutnya di malamnya kita bisa gunakan untuk ibadah Paskah ya, secara bersama-sama di situ. Nah, itu yang mungkin jadi pengumuman dari saya untuk kita sebelum kita mengakhiri. Nanti mungkin ada tambahan Pak Nathan atau yang lain, Bang Ian atau Yosua yang ingin bertanya. Ya, shalom. Ya, shalom, Bang. Mas, boleh tambah sedikit, Mas? Oh iya, silakan. Ya, tentang Paskah dan Jumat Agung ini saya punya keyakinan kita bersama merindukan bahwa Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus tahun ini tidak berlalu begitu saja seperti tahun-tahun lalu. Tentunya harus ada perubahan dalam pola berpikir kita dan praktik keagamaan kita yang pada akhirnya itu boleh benar-benar memberikan gambaran tentang karya Yesus yang luar biasa bagi saudara-saudara tidak seiman dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Nah, Paskah, Jumat Agung, Paskah itu merupakan sentral sesungguhnya dalam iman Kristen. Jatuh bangunnya iman Kristen itu terletak pada peristiwa itu. Sebab kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita sebagai orang percaya. Memahami tentang persoalan seputar karya Yesus ini, buat saya kita harus memahami definisi Alkitab terlebih dahulu ya, di mana Alkitab itu adalah firman Allah yang ditulis, diilhami, diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Allah sendiri, dan Alkitab tidak bersalah, tidak akan mungkin salah, dan Alkitab itu merupakan otoritas satu-satunya dalam kehidupan orang percaya. Ini tentunya akan menjawab juga pertanyaan Mas Dendi tadi. Jadi segala sesuatu harus di cross check kepada Alkitab. Yang tidak ada dalam Alkitab jangan dipercayai. Dari pemahaman situ kita berangkat kepada pembahasan yang Pak Nathan tadi sempat sampaikan tentang bukti-bukti kebangkitan, di mana ada persoalan tentang penolakan banyak orang, banyak golongan terhadap kebangkitan Yesus yang memang sudah menjadi hoax turun-temurun. Coba kita back to the Bible. Mas Happy tolong baca Matius 28 ayat 12 sampai 13. Matius 28 ayat 12 sampai 13. Keluar. Matius 28 ayat 12 sampai 13. Yap. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya.
ketika kamu sedang tidur. Sudah jelas bahwa tidak ada masalah terhadap kebangkitan Yesus. Tetapi masalah yang ada ialah orang yang menolak itu sampai hari ini. Diskusi yang lebih luas lagi, lalu bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Penginjilan, oke, kita pergi penginjilan, tetapi hanya cukup di penginjilan. Seorang bernama Mahatma Gandhi, seorang dari India, dia pernah berkata begini, I like Jesus, but I don't like Christian. Saya suka Yesus, tapi saya nggak suka orang Kristen. Kenapa? Karena seringkali sikap hidup orang Kristen itu tidak seperti Yesus. Sikap hidup orang Kristen itu tidak menggambarkan kepribadian ataupun bahkan karya Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, buat menjadi bahan diskusi kita dan perenungan sekaligus perenungan bagi kita, hidup kita ini hendaklah menjadi berkat. Sebab itulah yang saya kira akan menjadi bukti nyata kebangkitan Yesus yang mengubah terlebih dahulu hidup kita, baru kemudian orang lain yang mendengarnya. Dari saya itu, dan terakhir mungkin saya ucapkan tomorrow will be better. Hari esok lebih baik. God bless you guys. Amin. Oke, thank you Bang Ian buat tambahan yang boleh memberkati kita semua ya. Dan nanti bisa masuk YouTube. Oke teman-teman, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Pak Nathan, ada tambahan lagi? Atau mungkin sudah cukup? Oke, seputar retreat ada tambahan dari Pak Nathan untuk acara mungkin yang kita rindukan? Ya, seperti sudah disampaikan, diharapkan bahwa semua bisa ikut hadir. Ini sungguhan mission trip, yaitu untuk menjangkau jiwa, bukan untuk kerja bakti atau melakukan sesuatu sosial, tapi namanya mission trip untuk melakukan misi, yaitu pemberitaan Injil. Jadi diharapkan semua terbeban untuk melakukan apa yang sudah dilahirkan kembali atau sudah diberi keselamatan dari Tuhan. Untuk apa? Jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Kalau belum melakukan itu, belum punya sukacita. Jadi kalau mau sukacita, kalau mau kebangunan, kebangkitan rohani, ikut retreat. Ya, revival. Revival, betul. Oke, ya itu yang tambahan ya dari Pak Nathan. Ya, saya berharap teman-teman yang nggak bisa join untuk acara retreat tetap ibadah di Basecamp ya. Nanti bisa di live IG sama Happy Jonathan ya, mungkin karena Happy Jonathan kemungkinan sama Matthew ini kan tim kreatornya nggak ikut. Jadi kita memang di retreat ini nggak terlalu menonjolkan tim musik. Jadi yang kita ingin selain kita fellowship bersama dan bisa menjadi saksi di sana, dan terlebihnya kita kan juga rindu untuk belajar juga untuk mewariskan terutama adik-adik kita yang Papua yang akan pulang ke tanah mereka. Jadi kita harus mewarisi untuk mereka nanti bisa memberitakan Injil juga ya. Dengan adanya simulasi, mempraktekkan itu akan menolong setidaknya untuk mereka nanti ketika mereka akan diutus kemana ya, pulang atau mungkin nanti suatu saat ada rindu ya. Saya kemarin diberkati dengan cerita 5 mahasiswa ya yang diceritakan Pak Nathan yang membangun sebuah misi ya Pak Nathan ya. Itu luar biasa teman-teman. Apakah MNB mampu menjadi satu dongkrakan sejarah bagi kota Kediri yang dikatakan kecil, tapi saya rindu bisa menjadi lembaga misi yang akan mengutus seperti Perkantas Nurisa ya, yang bisa mengutus para mahasiswa untuk pelayanan ke suku bangsa. Jadi saya berharap MNB ini jalannya udah ada kalau masalah suku bangsa. Pak Nathan ini udah jalan yang bisa menolong untuk teman-teman yang rindu untuk pelayanan bagi suku bangsa. Nah, jadi saya berharap teman-teman kerinduan kita ya, katanya MNB pengen go internasional ya. Kalau pengen go internasional, kita juga harus paham konsepnya tentang pemuritan yang benar. Bukan asal kita menikmati sebuah kesuksesan yang ditawarkan dunia. Nah, itu relativismenya apa sih? Kebahagiaan yang bisa hilang ya. Sukses ya nggak apa-apa, teman-teman ngejar kesuksesan nggak apa-apa. Ya ingin jadi orang besar nggak apa-apa, tapi kembali
tujuanmu sukses untuk apa? Kalau tujuanmu sukses untuk menjadi berkat, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi hidupmu kesaksian, itu nonsen. Tapi kalau hidupmu hanya untuk sekedar kamu ingin kaya, diberkati Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk menimbun semuanya untuk hasrat jiwamu, hanya itu semua untuk aku, itu something wrong. Jadi jangan kita berpikir itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan tadi kita harus tahu way of life-nya Tuhan itu apa sih? Kita paham bahwa kita hidup ya semua dari Tuhan, kembali untuk Tuhan dan kepada Tuhan, dan selalu salah satunya adalah soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saya berharap dorongan teman-teman bagi MNB yang dulunya diharapkan katanya go internasional, Pak Nathan sudah tawarkan satu go internasionalnya. Bagaimana kalau kita suatu saat akan jadi lembaga misi yang mengutus para pesertanya untuk melayani suku bangsa. Mungkin Kak Happy, mungkin Kak Devi, ya kita nggak tahu. Biarlah semua Tuhan yang mengarahkan kemana kita akan pergi nanti. Saya pergi ke Papua atau pergi ke Kupang, ya nggak masalah bagi saya. Yang penting saya merasa bahwa hidup ini untuk Tuhan. Jadi masalah makan, minum, ngapain kita khawatir? Kita percaya pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Nanti Pak Nathan bisa tutup dalam doa untuk kita semua. Ya. Bisa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk Yesus sudah datang ke dunia ini, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan semua sesuai rencana-Mu Tuhan, untuk membayar lunas dosa kami, dan kami bisa percaya itu karena disaksikan oleh ratusan orang. Ada bukti di luar Alkitab pun. Ini kami bisa pakai otak, menalar, logis, karena kami bisa mengasihi Engkau dengan segala jiwa dan akal budi. Jadi kami bersyukur kami bisa berpikir, kami bersyukur untuk Mas Happy, Bang Ian, Mas Dendi, semuanya yang sudah bergabung pada malam ini untuk saling melengkapi, saling membantu supaya kami semakin teguh dan kuat dalam iman. Kiranya Engkau juga memberkati acaranya besok Kamis sama retreat Sabtu Minggu. Kiranya ada jiwa-jiwa sudah disiapkan untuk mendengar kabar baik, dan hati kami juga disiapkan untuk dipakai, dibentuk dalam tangan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk setiap suku yang ada wakil di MNB, bahkan ada Bang Ian juga melayani di antara suku yang lain. Kiranya dia juga diberkati dan diberi kelancaran dalam pelayanan, dan bisa menjangkau banyak jiwa, bisa memberitakan kabar baik dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus. Kami mohon Engkau curahkan berkat, karena kami yakin ini semua dari Engkau Tuhan. Apapun yang kami milik, mengalami, menerima semua dari tangan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur karena hadiah yang terbesar adalah Engkau Tuhan. Kami tidak cari berkat, kami hanya kejar Engkau Tuhan. Jadi kami serahkan semua kepada tangan-Mu Tuhan, dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman semua.